tadi kita udah bahas ya, scene yang paling berkesan nih, sama Dosma juga. Dosma udah jawab belum ya tadi? Belum ya kayak Dosma. Scene yang paling Belum berkesan ya? sejauh ini, ya silakan Dosma. Kalau sampai ada sama Rizka sini apa Oh, oke. balik berkesan yang kemarin sih kayak di Javu gitu yang kemarin yang udah lama yang di itu jangan diceritain bentar ya itu pokoknya nonton aja mungkin malam ini atau besok kurang tahu kayaknya besok besok kayak jadi Ah, itu sih. oke. Berarti scene yang paling berkesan buat Dosma besok ya, Iya sayangnya. besok. Oke, jangan lupa ditonton ya teman-teman. Nah, untuk kalau Reska, silakan ada. Kalau tadi Denira bilang scene yang paling berkesan di Bantar Gebang sama di mana dia Denira, sorry, satu lagi di Batu. Ya. Nah, kalau Reska sama Stefan di mana nih scene yang paling berkesan? Mungkin eh, dari segi emosi kah atau dari latarnya juga silakan. Duluan mati. Oke, thank you. Hilang sinyal. Navigasikan ruang kerja Anda. Oke, silakan. Udah. Duluan nih. Ini yang paling berkesan apa? Berkesan. Eh, ngomong sama kura-kura. Iya, itu. Iya sih paling berkesan sih yang ada scene sama kura-kura. Oh, oke. Tiba-tiba dokter Arya di pinggir pantai Mhm. di Mentawai, mungkin gak ada teman kali ya dokternya, jadi ngobrolnya sama kura-kura. Kura-kuranya diangkat ke ini ngobrol terus pas diangkat itu tuh masih action, kura-kuranya kencing. Bener kencing. Oh, oke. Dikencingin jadi sama kura-kura nih Stefan pas lagi scene Iya. itu ya. Iya. Oke. Menarik juga scene-nya. Ternyata ada ada fun fact nih pada saat scene memegang kura-kura, Dokter Arya di disiram air seni gitu kali ya. Lebih bahasa halus sih. Oke. Reska, mungkin udah kepikiran Oh udah, dari awal syuting udah kepikiran ada satu scene yang paling berkesan. apa tuh? Satu scene itu membutuhkan waktu 4 hari syuting. Oh, wow. Farhan nyari malah di laut. Oh, Habis kecelakaan oke. pesawat itu benar-benar di kapal nelayan dan gue butuh 4 hari. Hmm. Itu scene-nya A sampai Z. Ya. Wow. Makanya di antara tiga ini saya yang paling idem kan, soalnya 4 hari di tengah laut. Ya, itu bukti-bukti perjuangan 4 hari di pantai itu ya. Ya, yang dia si malanya apa sih habis kecelakaan pesawat terus tempur terapung-apung di lautan, nah, terus Farhan nyewa kapal nelayan buat nyari. Mhm. Itu karena ada satu hari di mana apa ya anginnya terlalu kencang gitu, kita udah muter, Hmm. turunnya nggak Mhm. bisa apa oke besok lagi deh, besok diulang lagi dari pagi matahari terbit sampai matahari terbenam, maksudnya itu aja. Jadi itu sangat-sangat berkesan, luar biasa. Wow, keren 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 banget perjuangannya. Jadi teman-teman jangan sampai nggak ditonton setiap scene-nya karena diambil eh, dengan kerja keras, betul ya? Amin. Oke. Nah, mungkin ini aku akan ke fanbase. Jadi ini luar biasa banget nih. Bukan karena tak cinta baru tayang mau 4 episode tapi sudah ada fanbase-nya. Nah, ini udah bergabung juga sore hari ini bersama kita. Aku mau sapa ada Dita dan Dita dulu kali ya. Boleh, ya Ah, Kak. oke, ada Dita di sini dari fanbase bukan karena tak cinta. Silakan Dita mungkin mau disapa dulu. Boleh, halo Kak. Halo. Ada Nandini juga di sini dari fanbase juga nih ngefans banget sama bukan karena tak cinta. Oke, mungkin langsung. Ya, Nandini mau disapa dulu? Uh, Iya, oke. Mungkin sambil menunggu Nandini. Yes, Dita mungkin boleh disampaikan dulu ada yang mau ditanyakan nih sama boleh Kak. Boleh. teman-teman di sini. Silakan. Halo Kakak, ada pertanyaan nih dari aku. Uh, Adakah pesan moral yang ingin disampaikan lewat konflik yang terjadi di sepanjang cerita?
Sekali jawab. Kenapa? Enggak lah. Kalian. Ya. Oke, silakan dijawab. Gitu dong. Jadi adakah apa tadi pesannya? Adakah pesan moral yang ingin disampaikan lewat konflik yang terjadi di sepanjang cerita? Mungkin dari siapa dulu? Stefan dulu? Boleh dari Arya dulu, boleh Dokter Arya dulu. Oke, silakan Arya. Silakan. Apa ya, mungkin di setiap sinetron itu, apalagi BKTC kan dia pasti ada hal negatifnya dan positifnya. Ya mungkin kalau Mirsa nonton ya ambil hal positifnya aja. Jadi kayak istilahnya tuh Arya berjuang untuk nolongin Cinta karena dia kan kecelakaan dari pesawat, lupa ingatan apa segala macam. Akhirnya dia rela pura-pura jadi pacarnya Cinta untuk bikin Cinta itu cepat pulih, cepat ingat semuanya dan sehat lagi jadi. Nah, mungkin itu hal positif dari Arya ke Cinta. Iya. Nah itu dari pesan positif yang udah disampaikan dari karakter Arya mungkin ya. Nah kalau dari karakter Pala nih atau Cinta, ada nggak sih Denira? Kalau dari karakter Mala sih sebenarnya yang relate di kehidupan sehari-hari aja ya. Karena kan kalau Mas Arya ini kan ceritanya memang dia pura-pura menjaga dan melindungi Cinta kan. Padahal dia sebenarnya nggak ada, mungkin nggak tahu ya ada perasaan atau enggak, tapi lama-kelamaan kan perasaan dari Cinta itu sudah berkembang jauh, bahkan menjadikan Mas Arya itu satu-satunya orang terpenting dalam hidup Cinta. Tapi ternyata tidak sepenting itu kan bagi Mas Arya. Jadi mungkin pesan moralnya ya kalau misalkan dari awal udah tidak memungkinkan, alangkah baiknya stop dari awal aja, gak usah dilanjutkan lagi. Curhat. Enggak, ini kata malah dan Oke. untuk Farhan, memang pulang itu tidak selalu ke rumah yang sama, jadi bisa aja berganti rumah. Nongkrong dulu. Salah satunya. Nongkrong dulu. Farhan standby dulu aja. Standby. Gitu sih kalau Kak dari aku. Oke, sama mungkin ini kali ya karakter Mala yang juga kekeh untuk speak up kebenaran gitu nggak sih? Yang kayak dia mau kekeh untuk kalau menurut dia salah ya itu salah dan dia berani gitu untuk membuka kebenaran dari, betul ya, benar nggak sih Denira? Iya. Iya, dia kalau kebenaran tuh memang nomor satu. Makanya dia rela melawan bosnya sampai dicelakain sampai Yes, betul. Oke, mungkin dari Dosma, Reska, ada yang mau ditambahkan? Kenapa sih semuanya? Karena gue masih bijak. Bijak apanya? Kan kita ganteng gue di sini, kan baik-baik. Kalau menurut saya sih, ya itu tadi ya bener ya, jangan takut menyuarakan kebaikan, terus melawan yang salah, sama, aduh tadi kepikiran satu lagi tapi lupa, bentar. Lupa lagi. No pressure. Mungkin bisa dipikirin dulu. Kita ke pertanyaan berikutnya dulu kali ya dari Nandini nih. Udah ada satu lagi nih dari fanbase Bukan Karena Tak Cinta. Nandini silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan nih sama Cash Bukan Karena Tak Cinta. Halo, hai. Kamu mau nanya, kalau bisa menggambarkan sinetron ini dalam tiga kata, apa yang akan kalian pilih? Oh, oke. Jadi kalau aku ulangi ya pertanyaannya. Kalau kalian menggambarkan sinetron Bukan Karena Tak Cinta melalui tiga kata nih, tiga kata aja. Kira-kira apa nih? Nah, mungkin Reska. Perjuangan. Pengorbanan. Pengorbanan. Cinta.
Sedap. Oke, kalau Dosma, kalau Dosma, Tiga kata. yes. Rumit. Rumit, plot twist, lagi seru. Oke, Denira, pressure. Bagian terakhir ya. Gak boleh nyontek. Keikhlasan, Keikhlasan. ketulusan, Oke. dan apa lagi ya? Ya, pengorbanan sih. Iya, benar. Memang Mas Arya kan juga berkorban banyak, Farhan berkorban banyak, Cinta berkorban banyak juga. Oke. Stefan mungkin ada yang mau ditambahkan atau idem? Udah ngomongin semua sih. Oke, sama ya. Iya. Oke. Oke, nah ini dari Dita mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan lagi? Masih di mute? Iya. Yes, silakan. Eh, sepanjang proses syuting tuh ada nggak sih di antara kalian yang jahil gitu? Siapa gitu yang jahil, Kak? Oke. Jahilnya tuh kayak gimana, Kak? Oke, jahilnya kayak gimana tuh, Dosma? Kenapa? Jahilnya kayak Jahilnya tuh gimana? seperti apa gitu, Kak? Gak tahu, Jail aja nggak bisa diem gitu. Enggak. Itu sinetron sebelumnya. Di sini gue diam. Sama aja. Bukan seperti itu teman-teman. Enggak, jail yang masih kayak lucu-lucuan gitu. Apa, nyangkut-nyangkut dulu sebelumnya. Jailan dia sekarang. Nggak tahu deh. Oke. Udah terjawab ya, berarti yang jahil kalau kata Denira itu yang jahil Stefan, kalau kata Dosma yang jahil Reska.